Nah, oke. Kalau misalkan kita bicara tentang PIO, kan pasti familiar ya dengan pelayanan informasi obat. Nah, PIO ini menjadi salah satu tugas dari farmasis. Selain ini ya, tugas-tugas ini ya, tugas-tugas yang pertama seperti regulatory making, planning procurement, pengadaan ya, distribusi ke klinik gitu ya, kemudian distribusi ke pasien. Kemudian ini yang merah ini gitu ya. Yang merah ini adalah pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat itu tidak hanya kepada pasien, tapi kepada dokter, kepada nurse juga ya, kepada pasien, keluarga pasien ya. Dan di sini tuh yang dibutuhkan adalah professional dan human relationship skill. Oh, ya, jadi tidak hanya tentang ilmu yang dipelajari di kelas gitu ya, atau misalkan informasi-informasi obat saja, tapi ada skill berhubungan dengan manusia gitu ya. Kemudian nah ini ya, yang garisnya satu itu role dari dokter, kalau dua itu nurse gitu ya, kalau yang ketiga adalah pasien, dan yang pink itu adalah kita ya, farmasis. Dari bagaimana obat diseleksi gitu ya. Tapi sebenarnya planning procurement juga kita ini sih kita butuh sih ya. Ya, tapi khusus untuk PIO itu ya role-nya ada di sini. Ya, ada di brand informasi, bagaimana cara memakai, administrasinya seperti apa per oral kah, atau misalkan intravena gitu ya. Lalu dispensingnya seperti apa ya. Oh ini ya, maksudnya gini. Ini bisa kalau misalkan tentang pemberian obat itu berarti ke pasien. Tapi kalau misalkan untuk pemberian administrasi obat kayak intravena oral gitu ya, nah itu ke nurse biasanya gitu ya. Kalau misalkan monitoring, safety, selection, procurement gitu ya, biasanya berhubungan dengan dokter, tapi tetap kita yang melakukan gitu ya. IO itu salah satu unit di maksudnya gimana ya? Oh, kayaknya bukan ini deh maksudnya ya. Tapi gini, jadi instalasi farmasi di rumah sakit itu punya kewajiban untuk melakukan PIO gitu ya, pemberian informasi obat. Entah itu kepada eh, tentunya kepada pasien. Kemudian yang melakukan pemberian informasi obat itu tidak hanya kita ya, tapi TTK juga sama ya, tidak hanya apoteker saja. Dan PIO itu wajib dan harus ada laporannya gitu ya, siapa yang di PIO gitu ya, apa yang diberikan, informasi apa yang diberikan gitu ya. Kemudian ada buktinya, harus terdokumentasi. Terus harus terlaporkan gitu ya, tiap bulan, tiap tahun pasti ada laporannya. Nah, PIO itu apa sih gitu ya, kalau berdasarkan harfiahnya menurut Kemenkes di Permenkesnya gitu ya. PIO itu adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, kemudian rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, menyeluruh, ya komprehensif, yang dilakukan oleh apoteker kepada siapa saja, kepada dokter, atau bahkan sesama apoteker, kepada perawat gitu ya, atau ke profesi kesehatan lainnya, nakes lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Ya, bisa siapa saja ya. Kenapa perlu PIO? Karena karena PIO itu mendukung kemajuan di bidang kedokteran gitu ya. Gimana ya, kan kalau misal yang kita itu tahu obat istilahnya, dokter tahu penyakitnya. Nah, kita tuh kan sharing ya, diskusi gitu ya dengan dokter. Atau misalkan sama nurse, nurse tahu di lapangan gitu ya pasiennya seperti apa. Nah, kita tahu tentang obat harusnya seperti apa gitu ya, saling mendukung lah istilahnya. Gitu ya. Kemudian terjadi ledakan informasi gitu ya, kan apalagi sekarang zaman internet, mudah sekali orang mendapatkan informasi. Tapi yang jadi masalah, orang
eh, masih apa ya, masih kadang ragu juga gitu, apakah informasi tersebut bisa terpercaya atau tidak. Nah, apoteker gitu ya, farmasis punya tanggung jawab tuh untuk meluruskan informasi-informasi yang beredar di luar sana gitu. Tapi bukan berarti informasi di luar itu salah ya, gitu ya. Tapi setidaknya kita adalah profesional yang setidaknya kalau misalkan orang lain nanya gitu ya tentang obat, nah mereka tuh reliable gitu. Kita tuh diandalkan gitu ya di masalah itu. Terus tentang obat itu kompleks ya informasinya, banyak, kompleks, apalagi literatur-literatur itu harus tahu ya gimana cara bacanya, gitu ya, apa arti dari hasil penelitian gitu ya. Kemudian hasil penelitian itu ada di tingkat EBM yang mana ya, udah belajar kan ya tentang EBM di semester kemarin. Lalu kita wajib juga tahu tentang off-label, obat-obat off-label ya yang kita bahas waktu pertemuan kemarin. Kemudian kan banyak ya obat yang baru karena kan dunia terus berkembang, penyakit terus berkembang ya. Nah, banyak banyak obat yang baru dan kita wajib gitu ya untuk mengetahui hal-hal terbaru itu dan menyebarkan informasi seakurat mungkin. Itu lalu keterbatasan waktu tenaga kesehatan. Nah, dokter udah banyak tugasnya, nurse juga udah banyak tugasnya gitu ya, apalagi apalagi perawat gitu ya kalau saya lihat ya tugasnya banyak banget. Nah, maka mereka tidak ada waktu tuh untuk studi literatur gitu ya. Kecuali ya emang sudah dijadwalkan mereka misalkan tiap hari Senin gitu. Jadwal studi literatur. Tapi tidak seperti itu ya kenyataannya. Jadi mereka mengandalkan kita gitu ya untuk mengenal tentang obat-obatan tersebut gitu ya, entah yang baru atau yang recurrent yang ada gitu ya. Tujuannya apa? Tentu saja ya sesuai dengan namanya ya, menyediakan informasi untuk apa aja gitu ya, untuk tentang tentang apa aja tentang obat gitu ya. Kemudian informasi tersebut tidak hanya outputnya itu untuk pasien gitu ya, untuk kesembuhan pasien gitu ya, tapi bisa juga berhubungan dengan kebijakan. Karena kalau misalkan kebijakan SOP gitu ya, atau misalkan peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit, nah itu tuh perlu pandangan profesional. Misalkan, kalau misalkan tata laksana klinik di rumah sakit kan ada tuh SOP-nya ya wajib. Nah, biasanya dokter, tidak hanya dokter ya yang mengerjakan tata laksana tersebut, tapi apoteker juga menyediakan tuh informasi tentang obat-obat gitu ya. Lalu untuk apa lagi? Misalkan untuk kebijakan dalam penyusunan formularium nasional, formularium rumah sakit. Karena kan tiap rumah sakit itu wajib ada formularium yang berisi daftar-daftar obat apa aja saya yang dipakai gitu ya, ketersediaannya di rumah sakit yang wajib dipenuhi oleh apoteker gitu ya, obat-obat apa yang harus disediakan gitu, obat-obat apa yang dipakai. Nah, eh, si formularium itu disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi. Isinya banyak nakes dan itu tuh perlu tentang informasi obat ini gitu ya. Dan tentunya PIO ini menunjang penggunaan obat secara rasional. Sasarannya nakes, nakes lain ya. Pihak lain yang di rumah sakit, misalkan manajemen RS, tim atau kepanitiaan klinik, komite-komite yang ada di rumah sakit, gitu ya perlu. Lalu pasien, keluarga pasien, dan masyarakat umum ya tentunya. Nah, keberadaan PIA itu ada di mana gitu ya kalau dibandingkan sama konseling. Konseling juga kan sebenarnya pemberian informasi ya, tapi lebih menggali lah istilahnya. Nah, konseling itu bagian dari PIO, tapi PIO PIO itu belum tentu konseling gitu ya. Jadi konseling itu cakupannya lebih menyeluruh, sedangkan PIO itu lebih umum biasanya. Bedanya apa aja nih ya antara PIO dan konseling? PIO ini yang di sebelah kiri, sedangkan konseling yang sebelah kanan ya. Kalau PIO lokasi tempat pemberian informasinya nggak masalah, tapi kalau konseling harus ada ruangan gitu ya, karena nanti di ruangan tersebut itu biasanya ada tuh kalau misalkan di rumah sakit atau misalkan di apotek itu wajib tuh ada meja
ya. Ruang konseling gitu. Harus ada gitu ya. Agar apa? Lokasinya harus mudah gitu ya untuk diakses oleh pasien atau oleh nakes lainnya. Lalu kalau PIO nggak perlu tatap muka, sedangkan konseling itu harus tatap muka. Lalu kalau PIO orientasinya kepada tenaga kesehatan, tapi kalau konseling khusus untuk pasien atau keluarga. Lalu kalau misalkan PIO, literatur yang dibutuhkannya itu bisa lebih kompleks. Dan penyampaiannya itu ya kita kalau pakai bahasa ilmiah di jurnal ya nggak masalah gitu ya. Kalau sasaran penerima informasinya itu sama-sama nakes. Jadi kan biasanya kan memang punya frame yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan untuk pasien gitu ya, kita mengolah data-data literatur yang kompleks gitu ya, disederhanakan sesederhana mungkin gitu ya, agar si pasien dan keluarga pasiennya lebih mengerti. Lalu kalau misalkan PIO ada beberapa metode untuk mengajukan pertanyaan atau untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut, ada beberapa metodenya. Sedangkan kalau konseling wajib lisan, ya wawancara biasanya. Manfaatnya kalau bagi staf farmasi, citra farmasinya meningkat ya, karena kan mereka berarti lebih percayalah dengan apa yang kita lakukan. Lalu kepuasan pekerjaan meningkat, lalu mendukung kegiatan pharmaceutical care, terutama ward pharmacist. Kalau bagi pasien, kesalahan pengobatan menurun, efek obat yang tidak diinginkan menurun, diharapkannya, gitu ya. Lalu bagi tenaga kesehatan yang lainnya, untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, karena kan bagaimanapun dokter yang meresepkan, gitu ya. Kemudian nurse yang memberikan intravenalnya. Lalu menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan, dan yang terakhir membantu pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan tenaga kesehatan lain bingung gitu ya, bagaimana ini caranya, atau misalkan ini rekonstitusi obatnya tuh berapa lama sih harus masih masih efektif gitu ya, masih bagusnya ya. Manfaat PIO itu 4 ya, sama dengan manfaat kesehatan pada umumnya ya, promotif ya. Karena kan kalau misalkan contohnya misalkan penyuluhan ya. Penyuluhan itu kan bagian dari pemberian informasi. Lalu preventif sama juga ya. Pencegahan juga bagian dari pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat itu bagian dari kegiatan preventif. Lalu kuratif ya, misalkan ya pemberian informasi tentang obatnya kepada pasien yang mau dikonsumsi oleh pasien, lalu edukasi pada saat rawat inap itu juga sama ya, masuk ke fase yang kuratif. Lalu kalau yang rehabilitatif, misalkan contohnya rumatan metadon ya, atau program berhenti merokok, ya kan itu sama ya, itu apa, pemberian perlu informasi obat gitu ya kepada pasien. Jadi rumatan metadon tuh yang kecanduan ya, yang kecanduan, terus kita kan perlu ya memberikan informasi tentang konsep kecanduan itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, PIO itu sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, aktivitasnya banyak sekali. Ada yang aktivitasnya secara pasif gitu ya, atau secara aktif. Kalau misalkan secara pasif ya hanya menjawab pertanyaan aja gitu ya. Jadi mereka yang approach kita nanya gitu ya, atau misalkan ya sewajarnya aja gitu kita memberi, kalau misalkan ada bertanya menjawab gitu ya. Tapi ada kegiatan aktif lainnya yang diharapkan dilakukan juga oleh farmasis. Dalam hal ini misalkan yang pertama, menerbitkan buletin, leaflet, poster atau newsletter tentang informasi obat ya, atau informasi penyakit juga bisa ya. Lalu menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit yang tadi saya bilang ya. Lalu bersama dengan tim penyuluhan kesehatan di RS melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Misalkan lagi nunggu dokter gitu ya, ngantri dokter, nah kita melakukan penyuluhan. Lalu melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya. Karena kan bagaimanapun cara kita belajar itu adalah cara untuk memenuhi isi kepala kita gitu ya, dengan informasi-informasi yang aktual dan terpercaya. Kayak ini ya, kayak berita ya. Nah, lalu yang terakhir adalah melakukan penelitian. Melakukan penelitian juga adalah salah satu kegiatan aktif dalam mendukung pelayanan informasi obat. Gitu ya.
Nah, hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam dokumentasi pelayanan informasi obat. Topik pertanyaannya, apa yang ditanya? Ditulis ya, apa yang ditanya. Tanggal waktunya, kapan. Kemudian metode pelayanan informasi obatnya seperti apa? Lisankah atau misalkan tertulis ya, atau misalkan seminar ya. Lalu data pasien, siapa saja yang menerima informasi gitu ya. Data pasiennya lengkap gitu ya, ataupun data dari penerima informasinya lengkap. Kalau misalkan pasien kan berarti umur, jenis kelamin dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan dokter, berarti kan dia dokternya spesialis apa gitu ya. Kemudian ada di bangsal apa gitu kan, kayak gitu. Lalu uraian pertanyaannya apa? Lalu jawabannya ya, tentu ya jawabannya disertai dengan referensinya gitu ya. Sama dengan tugas saya yang kemarin ya, bikin pertanyaan, menjawab disertai dengan referensinya. Nah, itu juga salah satu eh, apa? Salah satu hal yang agak apa ya, latihan lah ya untuk melakukan PIO gitu ya. Lalu yang kedelapan, metode pemberian jawabannya seperti apa? Apa ya bedanya ya sama metode PIO gitu ya? Sebenarnya sama aja sih ya intinya. Apakah berdasarkan data gitu ya, tulisan, lisan, atau seperti apa? Atau pakai riset gitu ya, bisa juga kan riset kecil-kecilan. Lalu yang kesembilan, apoteker memberikan pelayanan informasi obat. Apoteker yang memberikannya siapa? Tanda tangan, nama lengkap gitu ya, data informasi kita. Tugas PIO di bidang pelayanan, yang pertama menjawab pertanyaan ya, tugas pasif. Terus yang kedua memberikan masukan kepada KFT untuk formularium nasional, formularium rumah sakit. Lalu memberikan masukan kepada pembuat atau perevisi formularium. Lalu menerbitkan buletin atau misalkan tulisan lah ya, tulisan atau edaran. Tugas PIO di bidang pendidikan, melaksanakan kegiatan pendidikan kepada mahasiswa tingkat profesi. Nah, perseptor ya, perseptor kalian nanti kalau PKPA, apoteker ya, atau pas yang PKL gitu ya, pembimbing di rumah sakitnya siapa gitu. Nah, itu salah satu tugas PIO di bidang pendidikan ya. Lalu mengisi acara simposium juga sama. Ya, simposium, seminar, atau lokakarya itu juga bagian dari tugas PIO di bidang pendidikan. Kalau di penelitian gimana? Melaksanakan pemantauan penggunaan obat gitu ya. Kalau kalian biasa ada ya yang yang skripsinya pakai metode ATCDDD, kalau di rumah sakit itu menjadi makanan sehari-hari gitu ya, wajib ada tiap bulannya. Lalu pemantauan efek samping obat ya, yang kemarin saya jelasin. Ciri-ciri pelayanan informasi obat: mandiri. Jangan sampai di apa ya, disetir sama medrep ya. Kan medrep itu biasanya yang dari industri obat gitu kan. Mereka memberikan informasi yang positif gitu ya, kemudian menyingkirkan informasi negatifnya tentang obat gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah, kita harus secara objektif ya, mandiri dan objektif gitu ya, melihat tidak hanya dari hal positifnya aja, tapi harus melihat dari misalkan efek sampingnya seperti apa gitu ya, kemudian kontraindikasinya apa saja gitu ya, terus kita bandingkan dengan merek lain seperti apa gitu ya. Nah, itu ya, mandiri, objektif, ya seimbang informasi yang diberikan setelah melihat dari beberapa sudut pandang. Ya, misalkan eh, obat A ini gitu ya, kalau misalkan di menurut dokter tuh, menurut dokter A gitu ya, dia manjur nih gitu ya untuk pasien-pasiennya, tapi menurut dokter B nggak manjur gitu ya, kurang, saya mau pakai yang merek yang ini. Kita harus melihat nih seimbang gitu ya, melihatnya jangan 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 apa namanya teh, saya mah lebih akrab sama si dokter B misalkan seperti itu ya, gitu ya, ya seimbang. Lalu ilmiah, ya harus dilihat secara ilmiah, pakai literatur reviewnya seperti apa, dia ada di tingkat EBM yang berapa. Lalu berorientasi pasien, karena bagaimanapun informasi yang kita berikan gitu ya, outputnya itu adalah eh,
apa namanya, kualitas hidup pasien. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang pasien juga gitu ya, tidak hanya dari em, sudut pandang nakes atau rumah sakit bahkan gitu ya. Kayak misalkan obat obat A ini bagus tapi mahal gitu ya. Maka kita coba cari alternatif lain gitu ya untuk pasien-pasien yang merasa keberatan dengan obat yang mahal tersebut gitu. Lalu proaktif gitu ya. Dia itu harus memperkenalkan eksistensi dirinya kepada konsumennya. Jadi kalau misalkan ya kita nggak nunggu diem aja di counter untuk ditanya ya, tapi kita juga eh, melakukan approach yang tadi ya, yang bukan yang pasif ya, yang aktif tadi, yang hierarki yang di atas ini. Nah, yang ini ya. Oke. Ciri-ciri PIO mendukung penggunaan obat yang rasional. Jawabannya harus berdasarkan kondisi klinis pasien. Misalkan, nih, si pasiennya itu gak bisa minum obat tablet gitu kan, datang ke rumah sakit, minta diinfus gitu. Nah, maka ya kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya, peran farmasi dalam PIO, persiapan sarana dan prasarana, membuatan protap pelayanan PIO ya seperti leaflet atau misalkan em, kayak apa ya, yang kayak kalender ya, informasi gitu ya, biar gampang menjelaskannya, disertai gambar-gambar gitu ya, desain-desain. Lalu yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi secara berkala. Apakah ternyata informasi yang diberikan itu sudah nyampe gitu ya di penerima informasinya atau gimana? Sarana prasarana mencakup apa? Lokasi, ruang, tata letak, meja, kursi rak, gitu ya. Terus alat komunikasi, HP, gitu ya, internet, atau misalkan bikin website khusus untuk Pio, gitu ya. Terus komputer, perangkat lunak, software, pakai software apa, gitu ya, software, terus menginstal aplikasi Medscape, misalkan di handphone, gitu ya. Kemudian buku teks juga perlu ya, buku teks seperti memes gitu ya, atau misalkan eh, apa namanya teh, farmakope ya bisa juga ya. Gitu ya, majalah, jurnal, guideline ya, GNC kalau hipertensi misalkan, clinical pathway gitu ya, NCCN kalau misalkan di bangsal ya, kalau misalkan untuk yang kanker gitu ya, dan lain-lain. Lalu e-book juga bisa ya bentukannya ya. Lalu formulir untuk isian bukti bahwa sudah melakukan PIO. Sumber atau pustakanya bisa primer gitu ya. Kalau contoh yang primer itu misalkan publikasi artikel asli gitu ya, penulis atau dari penulisnya atau dari seorang peneliti gitu ya. Kemudian informasi yang terdapat di dalamnya berupa hasil penelitian biasanya ya kalau pustaka primer. Atau misalkan laporan kasus gitu ya, hasil studi evaluasi gitu ya, atau laporan deskriptif juga bisa ya. Lalu pustaka sekunder misalkan hanya bentuknya abstrak aja. Kalau primer itu menyeluruh ya, ada introduction-nya, metodenya, hasilnya, pembahasannya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia hanya bisa diakses bentuknya abstrak doang, itu masuknya ke pustaka sekunder. Itu ya. Hmm, Sumber sekunder termasuk artikel ulasan ya, review ya. Kalau review artikel gitu ya, kalau jurnal juga ada ya. Atau misalkan meta analysis. Atau misalkan bentukannya indeks. Nah, itu masuknya ke pustaka sekunder. Atau kombinasi dari abstrak-abstrak gitu ya, sama ya pustaka sekunder. Contoh layanannya gitu ya, yang menyediakan pustaka sekunder, misalkan Medline, International Pharmaceutical Abstract. Ini bisa ya buat bahan kalian skripsian ya. Bisa ya dicari ya, dicoba. Lalu pustaka tersier contohnya adalah buku atau kompendium farmakope ya, formularium, Martindale, atau misalkan perpustakaan ilmu kesehatan, buku-buku lah ya, pokoknya FDA.gov, guidelines.gov, nice.org.uk gitu ya, yang punyanya orang UK.
BPOM gitu ya, itu masuk ya. POM, POM apa ya? Kalau BPOM tuh ya, ada isinya tuh tentang obat-obatan, PIO ya, ada ya BPOM. Referensi yang sebaiknya tersedia di PIO. Gitu ya. Nah, kalian cari ya, nih, AHFS. Nih, ya. Terakhir saya ngobrol sama Bu Rizky, katanya nggak pada tahu apa itu AHFS. Ya, cari sendiri. Ya, wajib punya ya. Kemarin yang Permenkes juga wajib di-download ya. Martindale, gitu. Kemudian apalagi nih banyak ya. Silakan dicari ya, ISO means DIH ya, Drug Information Handbook, USP, ya masih banyak lainnya. Sumber informasi obat, misalkan obat pada wanita hamil dan menyusui, pilihan pustaka acuannya bisa pakai Myler Side Effects of Drug, Briggs Freeman ya, AHFS juga ada gitu ya, lengkap. Kalau AHFS tuh lengkap banget. Ya. Kalau tentang dosis obat biasanya mengacu kemana aja gitu ya. Interaksi obat kemana aja. Ya, kalau stabilitas obat bisa mengacu kepada apa aja. Ya, nah ini bisa kalian akses ya. Bagaimana mengajukan permasalahan ke PIO? Misalkan lewat lisan, ya nanya langsung, atau pakai telepon, atau pakai surel, email ya. Atau misalkan via chat, atau misalkan pakai orang ketiga, nanya ke orang lain. Ya, nanya ke orang lainnya nanya ke kita. Misalkan itu. SMS masih zaman nggak ya? Kayaknya nggak zaman nih. Nah, metode penelusuran informasi ada beberapa ya. Yang pertama ada teknik drill down. Gitu ya, kalau drill down ini adalah kayak ngebor ke bawah gitu ya. Teknik sederhana untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih bagian-bagian yang lebih kecil. Pertama, tulis ya informasi, tulis masalahnya apa, gitu ya, apa yang mau dipecahkan. Yang kedua, identifikasi kasusnya, masalahnya kenapa. Lalu setelah diidentifikasi, maka buat plan-nya ya. Lalu dari plan yang sudah dibuat itu harus diimplementasikan. Kita bisa juga pakai FGD, Focus Group Discussion. Kalau ini teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif. Nah, biasanya mengumpulkan beberapa orang untuk berdiskusi di sana, gitu ya. Berdiskusi secara fokus dengan topik-topik yang tertentu, gitu ya, fokus. Pertimbangan yang terlibat dalam FGD, keahlian atau kepakaran seseorang dalam kasus yang akan didiskusikan. Ya, siapa aja tuh orang-orang yang ikut FGD-nya? Ya, apakah orang yang memang ahli di bidangnya, gitu ya? Misalkan farmasis, dokter, gitu ya, dokter spesialis penyakit dalam, misalkan. Terus pengalaman praktisnya seperti apa? Ya, dan mereka fokus di mana? Karena kan kadang-kadang yang spesialis tuh mereka nggak generalis ya, bukan kayak dokter umum. Tapi mereka ya, misalkan penyakit dalam itu ya dia fokusnya itu ke misalkan TB, atau misalkan dia fokusnya itu ke penyakit ginjal. Ya, jadi ada subspesialis lagi. Pribadi terlibat dalam fokus masalah, misalkan dia sebagai apa nih dalam suatu masalah itu, gitu ya, apakah pelakunya atau seperti apa, gitu ya. Tokoh otoritas terhadap kasus yang didiskusikan, misalkan yang bisa membuat kebijakannya siapa, gitu ya, apakah orang manajemen rumah sakit kah, gitu ya, disertakan. Lalu masyarakat awam yang tidak tahu menahu dengan masalah tersebut, tetapi juga ikut merasakan persoalan sebenarnya. Nah, kalau misalkan membuat FGD itu jangan hanya melibatkan apa namanya tuh pihak-pihak, ya melibatkan pihak-pihak yang terkait ya, salah satunya itu adalah masyarakat. Jadi biasanya ada perwakilan lah, mewakili masyarakat gitu ya biasanya. Nah, tujuannya apa ya? Itu ya, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk memecahkan masalah. Terus nanti bagaimana cara cara menganalisisnya? Biasanya bisa pakai di transkrip ya. Jadi si apapun yang dikatakan di dalam si FGD itu trans di apa ya, diketik ya, diketik secara kualitatif ya. Atau bisa juga rekaman dimasukkan ke dalam aplikasi Envivo, ya kayak SPSS gitulah ya.
SOP atau protapio, mencatat ya data peminta informasinya, mencatat pertanyaannya, menanyakan dan mencatat latar belakang pemohonan dan kondisi pasiennya. Misalkan ada masalah nih pasien ini gini nih gitu ya. Kemudian menanyakan apakah sudah diusahakan mencari informasi sebelumnya, udah nyari-nyari dulu belum gitu ya, udah nyari kemana aja gitu ya. Kemudian menanyakan apakah ini cito atau enggak gitu ya. Nah, misalkan cito ya berarti harus diutamakan, diselesaikan terlebih dahulu. Lalu melakukan kategorisasi permasalahan, apakah berdasarkan aspek farmaseutiknya atau aspek farmakokinetiknya, farmakologinya gitu ya. Apakah menyangkut dosis atau seperti apa. Nanti bisa dilihat ya form PIO-nya. Lalu melakukan penelusuran sumber informasi, menginformasikan jawaban sesuai permintaan, lalu memonitoring dan menindaklanjut selanjutnya seperti apa gitu ya setelah diberikan informasi. Masalah apa yang bisa ditanyakan di PIO? Misalkan aspek farmaseutiknya, ya kayak sediaannya bentuknya apa, eksipiennya gimana gitu ya. Farmakokinetiknya ada ME-nya ya, absorpsinya di mana, distribusinya berapa, apa namanya teh, ikatan proteinnya berapa gitu ya. Kemudian metabolismenya di mana, di hati atau di ginjal gitu ya. Kemudian ekspresinya seperti apa gitu ya. Lalu efektivitasnya seperti apa, efek samping obatnya gimana aja, interaksi obat bisa berinteraksi dengan obat-obat apa aja. Lalu apakah ada toksisitasnya kayak gimana ya, dan lain-lain. Nah, ini sama ya. Intinya didokumentasikan. Kalau misalkan menjawab pertanyaan PIO-nya itu harus didasari oleh referensinya gitu ya, disebutin ya referensinya apa. Gitu ya. Indikator keberhasilannya apa? Meningkatnya jumlah pertanyaan yang diajukan. Ya, karena semakin banyak orang bertanya gitu ya, berarti semakin ini ya, semakin dinilai semakin reliable gitu ya, bisa diandalkan gitu ya. Lalu meningkatnya jumlah pertanyaan berdasarkan jenis pertanyaan dan tingkat kesulitan. Makin sulit biasanya pertanyaannya. Lalu menurunnya jumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab ya. Pokoknya kudu dijawab lah semuanya gitu ya. Respon time gitu ya. Berapa nih waktu dari menjawab pertanyaan nakes misalkan. Apakah right away langsung gitu ya, atau misalkan butuh berhari-hari. Ya, semakin cepat semakin baik. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan, misalkan leafletnya banyak, ya, buletin banyak. Menurunnya keluhan atas pelayanan, ya itu indikator keberhasilan PIO. Dari tadi dibilang monef apa aja sih gitu ya. Monefnya dilihat dari pelaksanaan PIO-nya, apakah sesuai protap, ya karena PIO juga ada ya SOP-nya. Apa form pertanyaannya gimana itu ya, respon time-nya, jenis pertanyaannya gitu ya, klasifikasi penanyanya gitu ya, siapa dan lain-lain. Sarana dan prasarana PIO-nya ya, apakah referensi yang dipakainya itu update gitu ya, tahun 2023 terbaru gitu ya, atau pakai yang tahun 2000 gitu ya, jadul pisan ya, tempatnya seperti apa dan lain-lain ya. Lalu evaluasi kinerja, lalu evaluasi SDM itu ya yang perlu di Monef. Alur PIO gimana nih? Misalkan penanya mengajukan PIO nih, isi formulir, diklasifikasikan, lalu diidentifikasi penanya dan pertanyaannya. Lalu kita gali nih informasi latar belakang kenapa nanya soal ini, kasus pasiennya kayak gimana, ya. Lalu baru kita mengumpulkan dan mengevaluasi data, ditelusuri secara sistematis, ya, mulai dari sumber informasi primer, sekunder, tersier gitu ya, wajib. Lalu dilakukan penilaian atau critical appraisal terhadap jawaban yang ditemukan dari minimal 3 literal. Setelah itu kita jawab tuh di formulir jawaban. Tentunya semuanya harus didokumentasikan, lalu kita komunikasikan gitu ya kepada sang penanya. Gitu. Nah, nanti kita ini lagi kan mereka pasti akan kasih umpan balik gitu ya. Kayak misalkan, oh iya ya, apakah mengerti gitu ya, apakah tidak, itu apa masih ada yang belum dipahami atau seperti apa ya. Nah, EBM. Nah, konsep EBM ini saya rasa kayaknya nggak perlu dijelasin lagi ya.
evidence based medicines gitu ya. Nah, ini aja lah saya jelasin dari sini ya. Jadi semakin tinggi, semakin atas gitu ya, semakin bagus ya, semakin kuat gitu ya. Yang paling bagus adalah systematic review. Yang kedua adalah randomized control trial. Nah, ini biasanya clinical trial ya, hasil clinical trial. Baru cohort study atau case control study. Nah, biasanya ini penelitian yang kalian lakukan ya, studi-studi yang dilakukan di skripsi ya, cohort atau case study, case control study. Lalu case series, misalnya case report gitu ya, case series atau case report. Jadi kalau case series itu dalam satu laporan itu membahas beberapa kasus, tapi kalau misalkan case report itu biasanya satu kasus aja, pas satu pasien. Lalu expert opinion gitu ya, opini dari misalkan dokter dokter anak misalkan, gitu ya, yang sudah profesor gitu misalkan. Lalu preklinik nih biasanya animal research yang dilakukan ke hewan, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah benchtop research. Nah, ini adalah susunan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan menemukan suatu penelitian gitu ya, dibilang nih bahwa misalkan berdasarkan studi cohort hasilnya itu positif, hasilnya bagus, tapi berdasarkan RCT gitu ya, ternyata tidak begitu signifikan hasilnya. Nah, maka penelitian mana yang lebih dipercaya? Ya, tentu saja penelitian yang si RCT ini gitu ya. Karena biasanya kalau cohort study itu banyak limitasinya gitu ya. Karena tiap penelitian pasti ada limitasinya. Nah, mereka biasanya mencantumkan limitasinya. Jadi kalau misalkan apa namanya tuh hasil positif gitu ya, belum tentu seperti itu gitu ya, belum tentu itu bisa dipercaya. Harus dilihat secara menyeluruh dari limitasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam critical appraisal yang tadi ya, untuk mendukung menjawab PIO. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini systematic review nih yang paling tinggi EBM, tingkat EBM dan meta analysis. Contohnya hypertension and breast cancer risk. Nah, di sini dibilang apa nih? Ternyata hasil meta analisis secara kolektif ini menyarankan bahwa ternyata ada asosiasi yang signifikan antara hipertensi dengan risiko kanker payudara. Itu terutama pada pasien yang sudah postmenopause hipertensif, udah post udah nggak mens lagi, kemudian ada hipertensi, maka tinggilah risiko kanker payudaranya gitu ya. Lalu contohnya di sini yang kedua ya, RCT ini, randomized control trial contohnya, atorvastatin dalam treatment lithium induced nephrogenic diabetes insipidus, diabetes insipidus. Kalau ini protokol ya, baru protokol biasanya nanti ada hasilnya, result of a randomized control trial. Lalu ini contoh yang cohort study ya, perbandingan antara mortalitas dan keparahan dari keterlibatan paru-paru gitu ya dalam kasus COVID-19 pada pasien dewasa dengan diabetes tipe 2 ya. Nah, ini cohort study. Tapi kadang-kadang nggak ditulis nih di sini gitu ya, nggak ada di judulnya. Tapi kalian bisa baca tuh di metodenya gitu ya. Nanti di metodenya pasti disebutin gitu ya. Dia studinya apa. Ini contoh yang case control study gitu ya. Biasanya ada pasien, the patient namanya siapa? Bukan nama samaran sih, bisa inisial ya, biasanya umur berapa dan lain sebagainya. Ini contoh case series ya. Kalau case series yang tadi banyak gitu ya. Banyak kasusnya gitu ya. Tapi dia fokus ke infeksi hospitalized COVID-19 dengan pasien dengan comorbid diabetes. Kalau case report gitu ya, case report ini biasanya satu pasien. Nah, biasanya tuh yang di case report itu yang penyakitnya itu jarang terjadi gitu, yang kasusnya tuh unik. Ya, misalkan di sini autoimun polyglandular syndrome tipe 1 dengan diabetes insipidus itu jarang sekali terjadi, kan? Langkah dalam proses EBM, identifikasi masalah, membuat formulasi pernyataan, membuat formulasi pertanyaan, memilih sumber,
melakukan telaah kritis gitu ya. Nah, ini ya biasanya pakai yang ini, pakai PICO. Kita cari misalkan gini ya. PICO itu kan singkatan dari Population Intervention Comparator sama Outcome. Nah, kita misalkan mau mencari studi tentang anak gitu ya, eh, yang misalkan nyeri atau misalkan demam itu pakainya paracetamol sama ibuprofen dibandingin nih gitu ya. Berarti kan populasinya ya jelas ya anak dengan nyeri atau demam. Intervensi apa nih? Intervensinya misalkan diberikan ibuprofen. Lalu komparatornya apa? Paracetamol. Ya, terus outcome-nya apa? Penurunan demam atau penurunan rasa nyeri. Ya, jadi biasanya contohnya gini nih ya. Seorang klinisi menghadapi kasus pada pasien. Apakah ibuprofen atau paracetamol yang lebih baik untuk mengurangi rasa sakit pada demam anak? Pikonya kayak gitu ya. Kalau misalkan nih, piko lainnya nih, contohnya. Misalkan apakah eh, pada pasien hipertensi dengan geriatri pada kasus geriatri yang mendapatkan hipertensi, mendapatkan obat amlodipin dan kaptropil itu mana yang lebih efektif gitu misalkan. Nah, berarti kan populationnya itu adalah pasien geriatri yang hipertensi, intervensinya misalkan amlodipin, komparatornya itu kaptropil, terus outcome-nya adalah penurunan tekanan darah gitu ya. Nah, dari Piko itu biasanya kita cari istilah lainnya gitu ya. Misalkan kalau anak demam sama nyeri gitu ya, febrile kata-kata lainnya. In English ya, children, infant gimana gitu ya. Intervensinya ibuprofen, ibuprofen ada nama lainnya atau enggak. Kalau misalkan komparasinya tadi paracetamol kan ya, ibuprofen versus paracetamol nih. Nah, paracetamol ada kan istilah lainnya, acetaminophen ya. Nyeri atau demam gitu ya, nama lainnya adalah febrile. Astagfirullahaladzim, Molly gak boleh. Ih, sana, 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 sana. Nah, lalu gimana caranya nih? Gitu ya, nyari gitu ya di ini kita misalkan pakai PubMed, NCBI. Ya, nah ini istilahnya, istilah ini child or children or infants gitu ya. Dan apa? And pain and fever ya. Terus tambah N, ibuprofen, N, paracetamol or acetaminophen. Ya, and pain and pain or sorry, pain mah nggak ada ya, pain and fever or febrile gitu ya. Jadi pakai kata-kata or and gitu ya, kayak gitu. Nah, nanti di PubMed itu dapat nantilah ya, kita kalau misalkan di kelas ya saya contohin ya nyarinya ya gimana gitu. Nanti biasanya dapat nih jumlah jumlah jurnalnya segini 2 juta kalau misalkan untuk yang child or infant. Sedangkan kalau misalkan semakin semakin ditambah ya semakin apa? Semakin lengkap gitu ya pertanyaannya, maka semakin spesifik nih hasilnya jurnalnya. Ya. Yang terakhir, kalau misalkan hanya mencari systematic review, ternyata didapatkan 39 jurnal yang membahas tentang itu. Gitu. Nah, dari situlah kita bisa membaca, lalu kita bisa menyimpulkan gitu ya dari pertanyaan yang tadi gitu ya antara ibuprofen sama paracetamol kira-kira mana yang lebih direkomendasikan pada kasus anak tersebut. Itu sumbernya bisa pakai Cochrane, PubMed ya, PubMed yang paling ini ya, yang paling sering ya. Atau misalkan bisa coba cari yang lain. Google Scholar bisa ya. Ini ya, PubMed, ini Cochrane, ini Science Direct ya. Level of evidence ya, kalau biasanya tuh suka ada nih. Kalau sistem yang tadi ya, yang tangga tadi ya, sama ya. Nah, 1A, 1B, 1C gitu ya. Ya ini kayak tangga yang tadi sih, tapi berdasarkan huruf dan nomor gitu ya. Grade rekomendasinya kalau misalkan A itu berarti konsisten level 1 berarti ya diikutin lah ya. Kalau B
bisa diikuti, tapi dengan catatan kalau C misalkan harus dieksplor lagi, kalau D biasanya tidak konsisten, tidak direkomendasikan untuk dilihat ya jurnalnya. Pertanyaan yang sering diajukan oleh dokter, misalkan pemberian obat sama dosisnya gitu ya, dosis misalkan dosis untuk anak, dosis untuk gangguan fungsi hati gitu ya, dosis untuk indikasi penyakit tertentu kadang-kadang suka beda-beda gitu ya, terutama antibiotik untuk antibiotik pada infeksi-infeksi yang berbeda kadang-kadang dosisnya suka beda juga kan ya. Lalu rute pemberiannya seperti apa, ketersediaan obatnya ada atau enggak ya, ada yang paten, ada yang generik. Lalu IV admixturnya dicampurnya pakai apa, NaCl gitu ya, atau DS 5% dextrose ya, atau seperti apa. Lalu TPN gitu ya, pencampuran. Kalau TPN kan itu ya, total parenteral nutrition, nutrisi ya, nyampur lipid kayak gimana gitu ya di infus. Kemudian efek samping obat dan adverse drug reaction-nya. Terus kalau misalkan obat-obat yang off-label atau unlabeled drug gitu, investigation use gitu ya. Misalkan ada tablet, nggak tahu nih, ini tablet apaan nih? Biasanya tahu apotekernya ya. Lalu informasi tentang penarikan obat gitu ya, biasanya kita wajib tahu ya. DPHO itu adalah daftar dan plafon harga obat ya. Terus kayak ini di cover BPJS atau enggak gitu ya, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering diajukan ya. Kalau oleh perawat gitu ya, nah biasanya pelarut obat injeksi nanti rekonstitusinya seperti apa harus diencerin dulu gitu ya sebelum disuntikan ke pasien ya. Terus berapa obat dalam satu spuit gitu ya bisa dicampur, terus stabilitas obat, nah nanti kalau misalkan udah direkonstitusi berapa lama dia masih bisa dipakai, atau misalkan nggak boleh kena cahaya matahari gitu ya, harus ditutupin pakai aluminium atau seperti apa gitu ya. Nanti penyimpanannya di mana, di kulkas gitu ya, atau di freezer gitu ya, atau di suhu ruang biasa. Lalu kalau pemberian obat pakai sonde itu apa aja gitu ya, kemudian efek sampingnya seperti apa gitu ya biasanya. Pertanyaan yang sering diajukan oleh apoteker ya, atau TTK biasanya nama generik, ketersediaan, indikasi, regimen dosis, dosis untuk indikasi tertentu ya banyak lah ya itu ya biasanya. Kalau ini asisten apoteker, nanti kalian baca aja ya. Ini pertanyaan yang biasanya diajukan aja. Eh, PMFT. PMFT itu ini ya. Nah, komite komite farmasi dan terapi. Efektivitas obat, ESO, ADR, harga, ketersediaan obat, farmakoekonominya itu ya. Kalau misalkan instansi sanitasi, misalkan jenis desinfektan, rekomendasi desinfektan untuk virus, kadarnya seperti apa, nanti pencampurannya harus misalkan satu botol dalam satu ember atau gimana gitu ya. Kalau RS lain, cara pembuatan formulasi sediaan obat yang tidak ada di pasaran, ketersediaan obat, apakah RS tersebut melayani pesanan obat repackaging, gitu ya, seperti apa gitu ya. Kalau dari pasien sama keluarga pasien ya umumnya nanya ini ya. Contoh Vio, misalkan ini nurse dari dokter nih ya nanya. Nanti stabilitas C-peptin setelah direkonstitusi berapa lama itu ya. Nah, kita jawab tuh, misalkan stabilnya dalam 24 jam kalau di suhu kamar, 7 hari kalau di lemari es. Injeksi dia, tapi kayaknya ini bukan dokter sih yang biasa nanya kayak begini tuh nurse ya. Dokter mah nggak nyuntik soalnya. Terus misalkan injeksi diazepam jika diberikan melalui syring pump diencerkan dengan cairan apa? Ini juga sama ya biasanya nurse ya, perawat ya biasanya. Nah, diazepam injeksi jika diberikan langsung dari syring pump tidak perlu diencerkan, nggak perlu pakai
apa namanya, nggak perlu diencerin lagi gitu ya, udah langsung aja. Karena pelarut pembawanya campuran sehingga diazepam bisa mengendap. Karena kalau misalkan dicampur dengan pelarut lain bisa mengendap. Terus nanti penggunaan squidnya jangan yang bahannya PVC, tapi harus misalkan pakai merek Terumo gitu ya, yang enakan dan mahal. Ini terkenal banget nih Terumo ya. Terus misalkan diflukan infus injeksi sudah diberikan sudah dibuka, stabilitasnya berapa lama dripnya diberikan. Ya, ini juga biasanya dokter bisa itu ya nanya ini gitu ya, atau perawat juga bisa. Akan sediaan diflukan infus isinya fluconazole berdasarkan berat badan bayi segini gitu ya. Nah, berarti dosisnya berapa? Nah, kita hitung ya dosisnya gimana, berapa drip per menit gitu ya, berapa tetes per menit. Terus stabilitasnya nanti kita cantumkan gitu ya. Nah, ini biasanya kita bisa dapat informasi ini di Farmakope bisa. Di ini ya AHFS banyak tuh di AHFS tuh lengkap banget soalnya ya. Nah, ini ya yang SS ya, steady state ini biasanya farmakokinetik nih ya kalau belajar ini. Terus pertanyaan lain, pasien dengan ablasio retina mendapatkan cefotaxin injeksi bolus, ternyata dia mual dan muntah. Kalau diganti pakai levofloxacin bisa atau enggak? Apakah efek samping mau muntahnya sama atau gimana? Ya. Nah, ternyata bisa nih efek sampingnya obatnya sama, dia sama, tapi bisa diganti tapi efek samping obatnya sama. Tuh ya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan ZN-SO4, ZN glukona sama ZN asetat beda dosis sama ZN elemennya gimana? Sediaan tersebut adanya dalam bentuk sediaan apa? Nah, kita cari tuh informasinya ya. Cari informasinya, kemudian kita sebutin nih satu-satu. Maka kesimpulannya apa? Gak ada nih sediaan injeksi yang mengandung ZN di Indonesia. Ya, kandungan ZN yang paling banyak adalah pakai ZN-SO4. Contoh lainnya nih, adrenalin 1:200.000 itu cara buatnya gimana? Ya, bekas sediaan injeksi yang ada di pasaran itu adrenalin itu berapa? 0,1%. Nah, 0,1% itu kan berat per berat per volume. Berarti kan 0,1 gram dalam 100 cc. Ya, nah atau 1 mili sama dengan 1 miligram per cc. Ya, atau berarti 1 miligram per cc itu berarti 1/1000 nih. Nah, gimana cara bikin larutan 1/200.000? Maka kita harus cencerkan gitu ya, ditambah di add Aquades 200 ml. Nah, ini perhitungan matematika farmasi ya, kayak gitu. Dipakai juga gitu ya dalam pemberian informasi obat. Contoh pertanyaan dari AA, dokter memberikan injeksi vial larutan 10 mg dan 50 mg per vial. Jika ada sisa boleh disimpan atau enggak. Pasien sering dapat dosis 10 mg dan 30 mg, tapi dokter sering meresepkannya pakai yang 50 mg sehingga obat sisanya tuh banyak ya. Nah, kita sediakan nih informasi kayak gini ya. Doxorubicin injeksi larutan dengan vial, sisa boleh disimpan. Nah, kalau misalkan apa namanya bentukannya gitu ya, bentuk pertanyaannya itu perhitungan yang nggak perlu ada ini ya, nggak perlu ada referensi ya, ya kita hitung saja gitu ya. Sedangkan kalau misalkan sesuatu yang butuh referensi, misalkan nih kayak gini kan ya, tentang stabilitas gitu ya, nah kita sertakan referensinya. Tapi kalau misalkan harga gitu ya, udah pakai harga yang ada di kita gitu kan, gitu. Terus kalau misalkan ada yang sesuai dengan ilmu cost effectiveness gitu ya, nah maka bisa juga nih disertakan. Nah, ini tuh tugas tapi nggak perlu dikerjakan, nanti saya kasih informasi lebih lanjut ya di kelas. Oke, itu tentang Pio. Nah, satu lagi ya. Satu lagi kayaknya di kelas aja deh. Oke ya, terima kasih ya. Selamat belajar. Eh, Selamat UTS ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.